Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang PKH dan BPNT dipecah menjadi 3 kelompok. Sekarang Anda masuk kelompok yang mana? Cari jawabannya di sini ya sahabat YouTube. Nah, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, simak videonya hingga akhir. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. PKH dan BPNT dipecah menjadi 3 kelompok. Target bantuan sosial PKH dan BPNT atau sembako berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan, di mana PKH dan BPNT dipecah menjadi 3 kelompok ya sahabat YouTube. Di sini kelompok yang pertama yaitu untuk disabilitas keluarga tunggal dan juga lansia keluarga tunggal. Di mana rinciannya untuk disabilitas keluarga tunggal ini untuk penerima PKH sebanyak 47.050 kpm, sedangkan untuk BPNT 57.031 kpm. Kemudian untuk lansia keluarga tunggal ya, ini untuk PKH sebanyak 2.634.795 kpm, sedangkan untuk penerima BPNT sebanyak 5.017.986 kpm ya sahabat. Itu kelompok yang pertama ya, masuk ke Dirjen Rehabilitasi Sosial. Kemudian kelompok yang kedua yaitu lansia dan disabilitas dalam keluarga ya sahabat YouTube. Di mana untuk penerima PKH ini sebanyak 4.277.816 kpm, sedangkan untuk BPNT sebanyak 7.694.276 kpm. Kemudian kepala keluarga usia di atas 40 sampai dengan 60 tahun. Untuk PKH sendiri jumlah penerimanya sebanyak 1.336.632 kpm. Kemudian untuk BPNT sebanyak 1.755.641 kpm ya sahabat YouTube. Nah, itu kelompok yang kedua masuk ke dalam Dirjen Linjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial. Kemudian kelompok yang ketiga ya sahabat YouTube yaitu kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah atau keluarga muda ya istilahnya. Di mana untuk PKH penerimanya sebanyak 1.703.707 kpm. Kemudian untuk BPNT sebanyak 4.275.066 kpm ya sahabat YouTube. Itu kelompok yang ketiga dan masuk ke Dirjen Dayasos atau Pemberdayaan Sosial sahabat YouTube. Di mana sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial ini, target penerima bantuan PKH ini masih sama ya sahabat YouTube, yaitu 10 juta kpm di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk BPNT sebanyak 18,8 juta kpm di seluruh Indonesia. Nah, tentunya kuota ini apabila ada kekosongan karena mungkin ada KPM yang sudah graduasi atau sudah tidak menjadi penerima bantuan PKH ataupun BPNT karena tidak memenuhi syarat, maka dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menambah penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT atau istilahnya perluasan ya sahabat YouTube untuk menggenapi kuota 10 juta kpm untuk PKH, sedangkan untuk BPNT 18,8 juta kpm ya sahabat YouTube. Nah, efek dari pecahnya PKH dan BPNT menjadi 3 kelompok ini tentunya berefek ke pendamping sosialnya ya sahabat YouTube. Kalau dulu BPNT didampingi oleh pendamping BSP Bantuan Sosial Pangan, sedangkan PKH didampingi oleh pendamping program Keluarga Harapan. Karena saat ini sudah dipecah menjadi 3 kelompok, maka nantinya tidak lagi
ya menggunakan istilah pendamping PKH atau pendamping BSP. Namun ada pendamping rehabilitasi sosial, ada pendamping perlindungan jaminan sosial, dan juga ada pendamping pemberdayaan sosial ya sahabat YouTube. Nah, berdasarkan penataan pendamping sosial, nah ini berdasarkan Dinas Sosial Aceh ya sahabat YouTube, kita dapatkan informasi ini. Jadi ada 3 pendamping yang nantinya akan mendampingi para KPM di masing-masing kelompok. Yang pertama, pendamping rehabilitasi sosial, ini lokasinya ada 514 kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Sasarannya yang pertama adalah anak yatim, kemudian lansia, disabilitas tanpa keluarga atau lansia atau disabilitas tunggal ya sahabat YouTube. Kemudian tugasnya melakukan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi seperti dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan terapi sosial, psikologis serta aksesibilitas. Jumlah pendamping rehabilitasi sosial berdasarkan informasi ini ya ada sebanyak 2038 orang yang bersumber yang pertama dari pendamping rehabilitasi sosial yang memang sebelumnya sudah ada ya sahabat YouTube. Kemudian ditambah dengan pendamping PKH plus pendamping BPNT melalui jalur sertifikasi ya sahabat YouTube. Kemudian untuk pendamping perlindungan dan jaminan sosial ini pendamping yang mendampingi kelompok yang kedua tadi ya sahabat YouTube, di mana lokasinya ada di pusat, kemudian ada di 34 provinsi dan ada di 514 kabupaten atau kota. Sasarannya adalah yang pertama anak yatim, lansia, disabilitas dengan keluarga, kemudian keluarga usia 40 sampai 60 tahun. Tugasnya yang pertama, mengelola penanganan bencana alam, sosial, non-alam, dan mengelola bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Adapun jumlah pendamping perlindungan dan jaminan sosial ini ada sebanyak 39.351 orang yang bersumber dari yang pertama, pendamping PKH plus koordinator regional, kemudian koordinator wilayah, ada koordinator kabupaten atau koordinator daerah, kemudian administrator pangkalan data pusat ataupun daerah atau istilahnya operator ya sahabat YouTube. Nah, kemungkinan besar sebagian besar dari pendamping PKH ini akan beralih ke pendamping perlindungan dan jaminan sosial ini ya sahabat YouTube. Kemudian pendamping yang ketiga yaitu pendamping pemberdayaan sosial. Nah, pendamping pemberdayaan sosial inilah yang nantinya akan mendampingi kelompok yang ketiga ya sahabat YouTube. Lokasinya di mana? Lokasinya di setiap kecamatan. Sasarannya adalah keluarga muda yang usianya 40 tahun ke bawah ya sahabat YouTube. Tugasnya yang pertama mengentaskan kemiskinan melalui penguatan dan pemberdayaan serta pendampingan kewirausahaan. Kemudian pelatihan vokasional, infrastruktur sosial ekonomi. Jumlahnya ada sebanyak 14.598 orang yang bersumber dari TKSK, pendamping KAT, pendamping Prokus, supervisor, SLRT, fasilitator puskesos, dan koordinator provinsi ya sahabat YouTube. Kemudian ada juga selain pendamping rehabilitasi sosial, ada pendamping perlindungan dan jaminan sosial, serta pendamping pemberdayaan sosial. Ada juga istilahnya relawan sosial ya sahabat YouTube yang bersumber dari yang pertama, Tagana, ini sebanyak 26.188 orang. Kemudian pelopor perdamaian ada 1.000 orang, kemudian Karang Taruna ada 50.965 lembaga, kemudian pekerja sosial masyarakat atau PSM ya, ini ada 68.008 orang, dan penyuluh sosial masyarakat sebanyak 1.465 orang ya sahabat YouTube. Nah, inilah para pendamping sosial ya sahabat YouTube yang akan mendampingi para KPM baik PKH maupun BPNT yang sudah terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu lansia dan juga disabilitas tanpa keluarga. Kemudian kelompok yang kedua yaitu lansia ataupun disabilitas dengan keluarga dan juga keluarga usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian kelompok yang ketiga adalah keluarga muda dengan usia kurang dari 40 tahun ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira sahabat YouTube semua saat ini masuk ke dalam kelompok yang mana?
tentunya setelah menyimak informasi kali ini, sahabat YouTube semua sudah mengetahui jawabannya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.